Gimana nih? Ya tapi kalau lo udah mau pakai V8 ya lo jangan pernah nanya bensin deh, lo udah siap aja. Setuju. Enggak. Masih nanyain bensin, lu nggak usah ganti dah. Gantinya apa dong? Sebutin dong Wan. Ya kayak tadi lo sebutin di situ tuh. Kayaknya kalau dibawa cepet Nggak mungkin. Berbusuk dah lo. Ada yang suratnya separuh, ada yang suratnya giring, ngegas aja, ada yang ngerangkul, ada yang apa, ada yang dikit-dikit gue gulung lo. Jadi nanti kita tes nyala ya kan, biar teman-teman nggak penasaran. Nih kalau body nih, berarti body ini dikerok sambil diguling semua segala macam. Iya diangkat. Diangkat semua. Diangkat. Ada beberapa mobil ini sasisnya yang nyambung sama body atau bisa dipisah? Bisa dipisah. Bisa dipisah. Bisa dipisah. Ini berarti lu pisah. Bisa. Bisa dipisah. Jadi sasis ngerjain sendiri, body ngerjain sendiri. Gitu. Ya di bengkel itu juga di Nom. Oh di Nom juga. Nah itu prosesnya selama 2 tahun. Soalnya gini teman-teman, kalau mungkin kalau mau mobil Jepang lu cuman balik gitu doang. Kalau ini bisa dipisah nih, sasisnya di bawah, bodinya dipisah. Jadi ngerjainnya bener-bener atas bawah nih beneran. Atas bawah urusannya. Iya kan? Bawah semua sasis lu cat ulang semua. Cat. Body semua sampai dalam-dalam. Dalam-dalam. Luar dalam. Luar dalam. 2 tahun. 2 tahun. Setiap 2 tahun tuh gue udah izin sama bini gue, kamu jangan ganggu hari Sabtu saya. Janji ini waktu kamu hari Minggu. Udah gue pisahin Sabtu ke bengkel gue. 2 tahun setiap Sabtu, capek juga deh gue bilang. 2 tahun setiap Sabtu. Iya. Tapi ya itu karena passion lo, jadi Karena lo menikmati ya. Nikmat nggak nikmat, cuman dinikmatin aja gitu. Bener, ya dinikmatin Ya aja. dinikmatin bener. aja, ya pasti gue punya mimpi, ya pasti butuh perjuangan kan. Bener. Gue pengen mobil gue begini, gini, ya gue harus berjuang itu, ya itu bagian gue ke bengkel hari Sabtu ya bagian dari perjuangan gue. bener selama 2 tahun. Dan gue nggak mau juga kejadian, gue masih ada trauma juga kejadian Kingswood gue nggak jadi. Iya kan? iya. Karena waktu nggak ketemu kan. Iya benar. Jadi ini gue setiap Sabtu dan gue nggak mau cari bengkel jauh-jauh lagi. kapok. Tapi memang kalau misalnya itu memang kelihatannya memang kalau untuk ngebangun seperti itu, untuk apalagi yang untuk detail ya, kita tahu lah standar orang. Tapi kalau misalnya kita punya standar sendiri yang dimana jadinya mungkin akan jadi lebih puas saat lu udah turun tangan sendiri. Iyalah. Iya nggak sih? Kadang-kadang malah zaman sekarang orang tuh sudah melewati proses gitu. Iya. Jadi kayak udah deh, yang penting gue terima jadi aja. Iya. Padahal serunya tuh ngulik-nguliknya nyari. Ya gue sih nggak seneng juga harus beli mesin, beli kap mesin, beli pintu. Tapi tuh ngulik-nguliknya tuh nagih gimana gitu loh. Iya kan nagih kan? Nyari-nyari, wah anjing gue mesti nyari kap mesin. Telepon ini, telepon itu, Iya. Solo telepon, Jawa ada nggak, Medan ada nggak, sampai keliling gua telepon, oh ada di sini. Ya emang pusing, kusut, tapi enjoy aja. Ada rasa yang bikin nagih gitu loh. Benar, gue setuju tuh itunya. Ya itu cuma bisa dinikmatin sama orang yang bener passionate. Iyalah. Saat orang yang nggak bisa passionate, aduh kok lama ya gini segala macam. Itu adalah perbedaannya sih sebenarnya. Tapi saat lo melewati prosesnya, lo akan jadi jauh lebih kenal sama apa yang lo kerjain, akan lebih puas juga. Jauh. Iya kan? Jauh. Selama 2 tahun lo bangun di Dinop nih, habis itu lo kirim ke Pluto. Di Pluto berapa lama lagi? Tuh bulan lah ya, nggak lama. Oh nggak lama? Cepet-cepet kalau kakak itu mah. Malah gue yang didorong dulu kalau sama dia. Bener. Mesti ganti, pasien banyak menunggu. Benar, rolingnya cepet ganti, ya. gitu. Bener, pasiennya banyak. Itu aja ngambil nomor dokternya lama. Dari masih udah didempul udah ngambil nomor dokter gue. Bener. Minta disuntik. Minta disuntik. Bangke, ada tuh fotonya dia punya suntikan segede gini. Bangke emang tukang bius. Oh tuh sebulan, akhirnya tapi teror lagi, Bud? Bulanan lah ya, nggak sebulan juga. Karena ada beberapa part yang mesti, Bud lo mesti order nih. Ternyata ketahuan bala nih, barang lo mesti lo ganti. Ya trial error, abis dari situ keluar, ini lo bawa dulu.
ke tukang knalpot sama ke tukang AC. Udah wah satu pintu aja sama lo. Lo udah juga tahu lo biasa juga. Nggak mau capek lo ya, kata digituin gua sama dia. Gua banyak kerjaan kata dia, lu nggak mau capek lo ya. Gua bilang, anjir gak mau juga dia kalau yang kecil-kecil lu jalan sendiri lo kata dia. Ya udah akhirnya ya gua jadi ke tukang knalpot dulu, ke tukang AC, terus ke tukang AC. Anjir nih gua tinggal di tukang AC lecet nggak nih body udah mulus gini. Iya. Akhirnya cari tukang AC yang panggil ke rumah. Apa ya, ngerjain di rumah. Ngerjain di rumah. AC-nya memang untuk ini atau lo udah gua ganti. Pakai Dia pakai Sanden 508. punya Punya universal juga, cuman yang paling gede lah dia. Seri yang paling gedenya, kompresor yang gede. Iya. Kalau yang aslinya Holden merek Frigidaire. Anjing tuh udah zaman dulu. Zaman kau. Dingin sih dingin Wan. Cuman pas lu hidupin turun 300 RPM lu lalu. RPM lu langsung turun 300 langsung. Dinginnya banget. Berat tuh ya kompresor. Berat. Udah nggak reliable lah di 2025 nih udah. Akhirnya gua ganti pakai Sanden aja lah yang udah banyak spare part. Betul, karena mobil mau lu pakai nih. Iya, gua mau dingin. Wan, mobil yang paling nomor 1 dingin dulu deh. Karena di Jakarta kita hidupnya bener. Satu nih gue ya, dingin mesin. Kalau pakai Fiat dingin, mesinnya dingin, dalamnya dingin, matic udah. Nah, ngomongin masalah mesin, bener. V8 ini kan cc-nya gede. Berapa cc-nya? 5.700. 5.700 teman-teman. Yang dipakai sekarang nih. Iya, yang dipakai. 5.700. Lu ada yang ekstra nggak? Ya bener, pendinginan, entah itu lo pakein radiator mungkin yang lebih gede atau yang aftermarket atau apa? Gue radiator udah gede, walaupun masih radiator lama lah. Sebetulnya banyak orang pakai yang tampilan sih keren, pakai yang aluminium ya. Tapi gue bilang kayaknya yang radiator lama gini oke juga lah. Tapi radiator lama ini memang bawaannya dia custom zaman dulu. Oke. Pemilik sebelum gua. Oke. Custom. Ya ini aja kalau udah pusing tinggal 200.000 dirojok kelar ya kan. Kalau udah pusing-pusing jadi gua gak ada masalah itu. Terus ya pasti kipas lah. Nah, kipasnya gimana? Biasalah kayak anak-anak sekarang Karimun. Pakai Karimun? Karimun 2 biji. Oh, 2 biji. 2 biji. 2 biji itu. Kalau 1 biji nggak kuat. Karimun 2. 5.700. Karimun 2 biji pas lagi fan nyala nggak turun tuh. Nggak aman. Pakai Karimun asal dia masih seger ya. Iya, benar. Aman. Temperaturnya aman. Nah, gue pakai switch ya kan, pakai switch yang off gitu, kalau adem off gitu kipasnya. Gue macet-macetan masih off, masih adem lah mobil gue. Iya. Itu aman. Tapi ya mesti kita atur-atur juga, banyak faktor juga sih Wan, kayak lo pengapian lo mesti beres. Betul. Dan lain-lain ya semuanya pas lah. Iya, karena itu berpengaruh juga, betul. Gue pengapiannya pakai MSD 6AL sama coil blaster. Terus karburatornya pakai Hole. Ukuran 600 kfm. Anjir, 4 biji. Ya segini lah, 4 lubang. Oh, 4. Oh, oke. Oh, dia tuh jadi satu ya? Jadi satu segini 4 lubang. Oh, gede. Iya. Bisa lah segede asbak lo nih. Segini. Gede gila. Makanya tadi gue bilang, sama yang menarik dari gue tuh sempet ngobrol sama Dewa kan. Si selang radiator itu memang bentuknya seperti itu. Iya. Dalamnya karet atau memang dia pakai inian bukan karet. Oke. Iya, yang kayak modelnya pipa. apa? Aduh, apa ya nama modelnya? Fleksibel gitu lah ya, fleksibel. Iya. Jadi itu nggak ada karet di dalamnya. Ada. Jadi bentuknya kayak gitu Iya. semua. Cakep soalnya. Jadi gue sempat ngomong sama Dewa, wow ini cakep nih selang radiator. Soalnya kan selang radiator biasanya karet segala macam. Mungkin jadiin pipa, bisa dijadiin karet lagi karena memang ada tekukan yang nggak bisa ditaruh di pipa. Terlalu patah. Tampilannya juga lebih asik. Betul. Jadi tampilan lebih clean juga jadinya. Tapi kalau yang karet juga sebetulnya oke. Tapi lo karetnya bener-bener yang brandnya oke. Iya, karena water transfer yang panas juga nih lumayan ya hawanya ya. Jangan coba-coba deh sama gitu. Meleduk. Udah. Soal
kalau lo pakai V8 yang paling utama tuh adem dulu dah temperatur. Iya benar. Lo amanin dulu temperatur mobil lo, bisa menyesuaikan dengan macet-macetan di Jakarta. Betul. Gue sih so far oke, mau macetan 2 jam, 3 jam nggak ada masalah. Tapi gue nya yang bermasalah sih ya. Mobilnya nggak ada masalah. Kalau gue pegel juga, biar kata Matic ya. Tapi mobilnya nggak ada masalah. Oke aja. Pokoknya pegel. Iya. Tapi ngomongin masalah 5.700, ini mesin nih Bud nih. Bensinnya gimana Bud? Nah, gue sih terus terang aja sih Wan, gue setiap keluar nggak pernah ngitung satu berapa. Pokoknya gue setiap keluar 200 aja gue isi. Minimal deh gue, pokoknya nih gue mau kesini nih. Tadi gue sebelum jalan gue isi 200. Habis itu udah pakai pulang. Ntar mau jalan lagi kesini 200. Kalau jalannya jauhan lagi dikit 300. Itu aja udah. Jadi gua nggak pernah ngitungin konsumsi bahan bakar. Cuman kalau sekira-kiranya diperhitungkan ya, mungkin kalau macet-macetan bisa 14, 15, 14. Masih oke dong 15, 14. Masih oke. Asal mesin lo sehat ya. Iya. Asal mesinnya sehat. Kalau lo mesin pengapian lo udah caur udah ya bikin ngaco sih. Iya, karena pengapian caur berarti bensinnya nggak terbakar, nggak sempurna. Banyak banget bensin mentah nih yang jadi nggak jadi tenaga, jadi boros doang. Jadi bego doang. Benar. Jadi boros, bego lagi, digas kagak mau ya kan. Iya. Ngebul lagi. Polusi lagi. Bener. Jadi 5.700 14 dengan oktan pakai yang biru. Oh, 92 berarti. 92. Iya. Masih oke lah ya. Masih oke lah dengan 141. Ya mungkin sama kayak mobil CR-V gue mungkin ya, tipis-tipis gitu sih untuk dalam kota. Iya. Ini 5.700, iya enggak? Ya masih oke lah. Masih oke lah. Soalnya pasti orang akan nanya itunya kan dengan mesin 5.700 cc. Ini gimana nih? Ya tapi kalau lo udah mau pakai V8 ya lo jangan pernah nanya bensin deh, lo udah siap aja. Setuju. Lo udah siap, lo mau main ini siap. Kalau lo masih enggak, masih nanyain bensin, lo nggak usah ganti dah. Gantinya apa dong? Sebutin dong Wan. Ya kayak tadi lo sebutin di situ tuh. Nah, lo pakai mobil biasa, mobil muda aja. Biasa aja. Gak sebut merek enggak ya? Kalau itu iya bener. Kan kalau misalnya naik mobil kayak gini 5.700 masih bikin bensin sih. Tapi itu tandanya udah ada yang di atas bensin yang lo bisa nikmatin. Bensin tuh bukan jadi patokan lo. Bukan. Iya dong, berarti yang lo cari bukan iritnya. Jadi kadang-kadang udah orang yang udah misalnya udah upgrade sedemikian rupa, mereka udah gak mikirin itu. Jadi kalau ditanyain bensin, gue gak pernah ngitung lagi. Iya. Jadi itu parameter bensinnya itu udah jadi nomor sekian karena kepuasan nomor satu. Iya bener. Lo percaya apa enggak, gue itu gak pernah bilang mobil gue diiritin. Dan bahkan gue selalu bilang, borosin aja dah. Iya. Karena lo supaya gue pengen mobilnya diinjak terus langsung nyaut. Iya. Gue selalu bilang, kurang boros nih mobilnya. Gak pernah, boros banget gitu. Karena gue udah siap. Emang gue pengen nyari yang lain yang kayak lo bilang. Gue pengen fun to drive gitu. Iya, nah si fun to drive-nya itu parameternya banyak nih. Banyak. Iya dong, yang untuk mendukungnya itu. Iya. Nah, passionate dan yang fun to drive-nya itu jadinya udah akhirnya lu gitu-gitunya nggak lu pikirin. Nah. Lu lebih nggak mikirin kenyamanan lu berkendara. Benar. Saat lu mau gas, ayo, tapi ya adem mesinnya, dalamnya adem. Makanya kayak lu bongkar AC semuanya sih nggak murah tuh ya. Lumayan. Ya, lumayan bunyi ya. Lumayan bunyi. Pokoknya kalau apalagi kalau diinget-inget niatnya mau ngesol nih. Bunyi lumayan. Terus tiba-tiba itu ya udah rapi, tiba-tiba di Pluto juga. Wah, lu anjir pas pulang water pump ngocor nih. Kan mesti import jadi mau nggak mau barang-barang. Untungnya di Pluto ada. Oh ada emang. Kalau obat-obatnya emang ada. Dia udah tahu. Lu tinggal tebus doang. Iya, dia udah tahu nih.
yang bakalan jadi obat-obatnya bakal diambil, dipisahin di kamar gelap di atas. Atau yang dia punya kamar gelap yang buat nyetak foto tuh kayak gitu. Oh iya, di atas. Kan kalau zaman dulu kan nyetak foto tuh, mesti masuk kamar gelap. Nah dia punya kamar gelap khusus spare part. Nggak boleh orang masuk. Masuk deh dia ke kamar gelap, nih ada nih water pumpnya. Lo tinggal tebus doang dah ya kan. Oh 2 tahun lo bangun. Kalau interior gimana Mut? Gue interior pada saat itu masih oke. Jadi mobil gue yang waktu zaman orang sebelum si bule itu, dulu pakai yang waktu bangun di Triwa itu dia bangun interiornya full kulit. Kulitnya itu kalau kata orangnya dulu sih selevel S-Class zaman dulu. Jadi gue nggak apa-apain Wan. Karena kulitnya udah bagus banget, didudukinnya juga enak, wanginya juga masih ada. Iya benar. Enak lah, kulit mahal lah. Iya. Nah cuman ya karena interior di. Nggak bawa ibon nih kalau kulit mahal. Nggak bawa ibon. itu mah Oscar Wan. Anjing Oscar. Banyak apa Oscar? Bawa ibonnya kebanyakan. Nggak bawa kulit, kebanyakan bawa ibon biasanya. Akhirnya cuman ya namanya kalau yang jok gue nggak, pokoknya gue udah bilang nih, wah nih gue mau tambahin busa apa-apa. Udah deh lu jangan deh kata Dewa, bala nanti ya kan. Udah biarin gue bersihin aja, terus langsung abis dari bengkel gue lepas, gue bawa pulang, gue wrap semua. Nah cuman memang plafon kan mau nggak mau gue lepas. Betul. Walaupun gue bersihin, gue wrap, rada ciut dikit. 2 tahun tuh, rada berkurang dikit dulu ukuran. Pasang apa nih ada yang nah gue bilang untungnya nggak terlalu kelihatan Wan. Di pojok kaca lah belakang lah tuh kayak sisa setengah kuku gitu. Kayaknya waktu itu rapet ya gue bilang ya. Ini juga yang gue bilang Wan, yang namanya mobil dibongkar pas dipasang lagi ada aja cerita. Iya benar. Gue setuju sih. Kayak gitu. Gue setuju. Iya tetap aja tuh ya. Ya gue percaya sih Bud kalau masalah itu. Masalah kalau udah habis dibongkar, apalagi dengan kurun waktu yang lama, 2 tahun ya. Entah itu ada barang yang keselip. Nah, keselip tuh pasti. Gue aja waktu itu udah rapinya dalam artian gue nggak taruh di barang gue di bengkel. Iya benar. Gue taruh di rumah gue, udah gue wrap semuanya. Ada loh, gue puteran kaca dalam, bukan pintu dari dalam hilang. Nyari lagi, beli lagi. Padahal gue udah merasa gue rapi. Sampai kaca-kaca gue simpen di rumah Wan. Gue nggak mau bala juga Wan, kaca pecah di bengkel urusan lah ya kan. Iya, karena juga bengkel kan tempat penyimpanannya juga terbatas. Iya. Karena nggak cuma mobil lu doang yang lagi dikerjain, ya dong. Jadi ya memang, ya kalau kalian mau restore yang lumayan lama sih memang bijaknya sih memang dirapiin sendiri. Kecuali kalau bengkelnya punya buat storage yang gede yang dipisahin per mobil seperti gua dengar ceritanya Patriwa. Patriwa kan sempat kesini tuh ngobrol banyak. Dia punya storage sendiri, satu mobil itu satu storage sendiri. Ya itu udah luar biasa lah. Tapi mungkin ya kebanyakan bengkel-bengkel di sini ya memang keterbatasan. Cuman kalau lo yang pakai storage itu kan waktunya banyak gitu. Iya benar, kan itu sama lah. Ya itu kan dengan sesuai apa yang lo dapat. Betul, apalagi dengar Patriwa makanya. Tapi kalau gue ngerasain sih luar biasa, tapi ya ada effort yang luar biasa juga yang lu keluarin untuk. Ya, tapi kalau gue sih lebih demen nyimpen sendiri karena gue bertanggung jawab akan barangnya. Betul. Jadi lo tahu barangnya, tapi ya rumah lo mesti benar-benar ini ya, ada ruang steril kosong ya. Sama ada ruang kosong ada juga, ruang kosong. Jadi kalau misalnya kagak kan jadi di ruang tamu. Itu ada kaca. Itu bini gue udah marah kan jadi sarang nyamuk nih. Iya bener. Barang-barang 2 tahun ada kaca, ada kursi, ada konsol box, ada dashboard. Buset gue bilang. Nah, selain tadi berarti interior kan lo simpan nih berarti. Saat misalnya kan tadi jok nggak diganti segala macam karena masih bagus gitu. Apakah ada peranti yang memang lo ganti setelah lo restore di dalam interior? Di interior gue ganti
Gue waktu dari dapet itu gue udah ganti dashboard Wan. Oke. Dari waktu masih warna hitam gue ganti dashboard. Dashboardnya meternya, instrumen meternya gue ganti yang pakai GTS punya Monaro. Oke. Jadi dia lebih banyak buletnya gitu. Iya, kayak yang banyak. Mustang Killer lah. Mustang Killer, benar. Nah, gue ganti itu, terus gue ganti lagi ya konsol box nih tengahnya ada tempat koinnya. Gue beli di Australia tuh. Terus lampu interior gue ganti yang pakai punya Caprice yang bisa ada cetekan lampu bacanya. Oh, iya. Ya perintilan-perintilan kecil gitu aja sih yang gue nyarinya gimana, Bu? Kalau yang lampu Caprice gue dapet di Indo. Kalau yang dashboard gue kebetulan waktu itu dapet di Kampakan. Oke. Ada mobil, jadi dashboard itu cuman ada di Monaro sama Kingswood SL. Ini bersama dengan speedometernya berarti? Speedometernya. Dashboard Iya, cuman ya lo siap-siap aja instrumen tahun 80 nih bro. Belakangnya lo pencet udah patah lagi ya kan, jadi lo mesti restore lagi. Ya masih ada urusan lagi, bukan beli plug and play. Iya. Nah kalau yang konsol gini-gini terus itu gue beli di Rare Spares gitu. Oh, oke. Intinya masih konsol-konsol gitu ya masih ada tuh ya? Ada barunya. Kayak misalnya nih, lo ada kesulitan di door trim segala macam, di Rare Spare itu ada nggak sih? Ada. Yang esensial ada kayak gitu? Kayak gitu ada. Ada. Cuman waktunya bunyi aja ya, bunyi juga. Gedebuk bunyinya. Gedebuk. Iya benar. Debuk sih Wan. Iya. Nah, dari interior nih, Bud. Berarti kan kaki-kaki saat lo bongkar selama 2 tahun, yang dimana juga pasti kan lo restore juga nggak kaki-kaki? Iya dong. Apa aja yang diganti? Cuman waktu itu kaki-kaki gue masih oke ya semua. Jadi ball joint apa, tapi karena gue udah nyetokin kan sebelumnya. Nah, yang paling pertama kali gue ganti adalah velg ya. Velg gue ganti waktu itu, velg gue pakai Kragar SS sama ban BFG. Emang sih udah jodohnya. Wah gila sih, gue pas ngeliat itu sih. Kragar SS sama BFG udah nggak mungkin salah deh. Benar. Pokoknya udah pasti top. Cuman gue pas kesini males sama Kragar, bosen karena banyak yang pakai juga. Lu sekarang punya duit 12 juta pencet AliExpress datang tuh Kragar dari Cina. Dari Cina? Iya sama lagi. Oh ya? Bahkan lebih mengkilap lagi warnanya dibandingin dari Amerika. Lebih lama tuh dia gosok gitu ya. Jadi dia bahannya full almu. Oke. Sedangkan kalau Kragar yang asli, yang SS, yang dari Amerika tuh ada besi dan almu. Tengahnya barrelnya besi, tengahnya almu. Kalau yang Kragar sekarang ya almu. Full lebih enteng. Betul. Terus juga ditemplokin lebih, warnanya lebih mengkilap. Jadi karena sekarang orang banyak udah standar banget. Bahkan bukannya Holden atau Mustang atau bukan mobil Amerika doang. Gue lihat banyak juga mobil-mobil Jepang dimasukin Kragar SS. Kemarin di Ditbanditas kan di Ventren ditaruh di Kragar SS. Pas gue lihat buset pakai Kragar gue. Iya benar. Gue belum lama ngelihat apa Grand Max apa pakai Kragar. Gila gue bilang. Nah terus gue bilang kok jadi banyak gitu, dan gue nyimpen velg ini sebetulnya aslinya itu mobil ini Wan. Jadi mobil ini gue jual dengan keadaan velg ini yang gue dapetin ke bule itu. Si bule minta pesenin Kragar sama gue. Oh iya, oke. Pesenin gue Kragar, Kragarnya yang Amerika ya. Gue pesenin Kragar, setelah gue pesenin Kragar karena gue nggak minta komisi apa-apa sama bule. Bule itu ngasih gue komisi velg ini. Ini velgnya apa? Ini velg GTS, namanya Monaro. Jadi ini velg kaleng, Wan. Oke. Velg kaleng, velg besi GTS. Jadi dipakainya di Holden Monaro. Lumayan rare lah untuk di Holden. Oh iya. Ya velg yang lumayan rare lah.
Dan gue suka aja modelnya jadi pas sama style gue yang sekarang, OM look gitu lah. Jadi kelihatannya. Iya. Dewasa lah, dewasa. Period correct. Period correct. Dan dewasa lebih pas sama list body, Iya. Pas kalau pakai kragar kan sangar, Mesti modelnya. pendek lagi Mesti mobilnya, pendek, terus iya. kayaknya nggak cocok juga dengan modelnya gitu. Nah ini nggak perlu gua pendek-pendekin lagi, jadinya udah segini aja. Cuman pernya udah gua ganti nih Wan. Pakai? Kalau pernya empat-empatnya pakai king. Oke. Pakai king, jadi aftermarketnya di Aussie karena pakai V8, jadi mau nggak mau mesti dia belanja. spring rate-nya beda. Iya, beratnya kan juga berat. Kalau pakai Soxer jadi gitu. Iya. Depannya. Nunduk. Sama di gas nggak mau mangun gini mulu mobilnya, nyeronong mulu. bener. Akhirnya gue mesti ganti pakai king, shockbreaker depannya pakai Bilstein. Oh. Bilstein yang kuning. Oh iya, pernya pakai king supaya spring Jadi rate-nya lebih. per tuh salah satu wajib juga tuh. Iya, Kalau pasti, lo pasti, pakai mesin V8, lo mesti Pasti. ganti per dulu. Pasti. Nah, cuman bannya nih kemarin gua maunya BFG lagi sebetulnya. Sebetulnya kepengen yang red strip sih. Oh iya. 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 Cuman waktu ya kayaknya ya. Masa dari ngesol sampai mesti beli BFG juga ya. Iya. Gua bilang yang lokal lain dulu deh gue sikat. Ini pakai GT radial. GT radial. Betul. Tapi memang ini udah ada white stripnya nih. Udah ada white strip. Kalau BFG ada yang red stripnya. Ada. Cakep sih. Beda sih. Galak. Iya. Galak yang Firestone juga ada. Yang red strip ya itu kalau nggak salah tuh. Itu emang dua jodohnya tuh ya. Itu Kalau udah Firestone, cakep sih. BFG. Atau pakai BFG yang tulisan putih juga asik juga. Iya, Cuman kali itu nggak bos, pernah salah juga bener. hitung itu 28 juta nih. Jadi ban doang 4 biji. Iya. Gua bilang, udah sikat yang 4 juta 4 dulu deh. 24 nya belum ketemu. Iya aja dong. Iya benar 28 kedua. Udah dari 28 ke 4 juta tuh ya. Iya, dan lagi pula gue juga tampilannya kepengennya standar-standar aja. Iya. Begini emang kepengen Tapi tampilan. gue mau tanya nih Guti, dengan segala macam gaya yang lo udah jalanin kemarin-kemarin, Holden itu kan kalau kita zaman dulu identiknya dengan mobil yang ngocol, yang galak gitu, yang knalpotnya bukan mobilnya pendek, velgnya bannya lebar, belakangnya dulu sempet beredar yang rodanya 6. Iya, roda 6. Iya kan, tuh ada 2 tuh saat Iya, itu bener. roda 6 yang Satu pickup, satu station. Iya, yang pickup tuh punyanya Yosa kan saat itu Iya. kan, pakai Alpina tuh 6 biji. Alpina. Pakai Alpina dia 6-nya nyari velgnya mesti 2 set. Betul, yang setengahnya serep. Iya. Iya kan? Roda 6 itu dulu yang kayak gitu-gitu. Kalau lo sekarang kenapa lo malah mau ngebangunnya jadi seperti OM? Karena gue udah cobain juga tuh yang model gaya-gaya begitu tuh. Model-model apa namanya yang ban lebar. Iya. Pakai BFG, pakai dari mulai knalpot free flow, naik cam, naik two barrel, ya udah beberapa gaya udah gue sempet coba. Dan tapi kalau menurut gue ya, menurut gue gaya yang terbaik ya yang kembali ke pakemnya. Ya pakemnya gue ngeliat majalah-majalah, wah ini dulu ada nih kayak di katalog kayak gitu. Iya. Ya gue balik ke arah situ sih. Oh. Sampai kayak chat-chatnya gue juga pilih kodenya yang sama seperti OEM-nya. betul. Oh, jadi lu emang mau restorasi sekalian mobilnya dibikin pristine condition Ya aja nih. kepengen begitu ya, walaupun restorasi tapi belaga pristine lah. Belaga aja kan kalau pristine mah enggak. Kalau pristine susah sih, harus dari bisa lahirnya kayaknya. harus kayak gitu ya. Karena ori hanya sekali Iya, kan. Ya jadi gue ya belaga-belaga aja lah. Iya. Tapi kan effortnya juga sebenarnya bikin mobil seperti ini lebih repot. Lebih repot. Bener nggak sih? Banget. Karena detail, karena ada hal-hal yang nggak boleh dan yang harus banget. pakai barang yang ini gitu. Sebenarnya bikin mobil
original look atau di restore seperti aslinya itu jauh lebih ribet. Banget asli. Jauh lebih ribet. Kayak lu nih listnya aja satu pintu nih Wan, di mobil ini listnya mungkin ada 8 list kali. Ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 list Wan. Satu pintu kali 4 pintu. Belum kaca depan, kaca belakang. Belum samping nih. Iya. Belum list vendor. Itu lu ngelengkapin itu setengah modal. Bener. Tapi ini juga jadi cerita menarik nih. Mobil 2 pintu sama mobil 4 pintu belanja mahalan mana? Mobil 4 pintu. 4 pintu. Karena listnya lebih banyak, karena lebih banyak segala macam. Lu ngeluarin uangnya akan lebih banyak dibanding mobil 2 pintu. Kalau mobil 2 pintu belakangan mati. Depan doang ya. Jadi kalau belinya kar-kar cuma 2 pintu. 4 pintu sih 4 yang lu belanjain kali 2. Benar. Dan gua tambahin juga Wan. Ini faktanya nih, fun fact-nya. Belanja mobil Holden dibanding mobil Amerika lebih mahal mobil Holden. Oh ya? Faktanya seperti itu. Apa karena ketersediaan barangnya yang sudah mulai menipis atau salah satunya ketersediaan barangnya menipis, terus memang harga partnya di Australia mahal. Jadi lo belanja lampu buat Impala sama lo belanja lampu buat Holden udah pasti mahal Holden. Oh iya? Iya. Kan Holden ada V8-nya Holden Betul. juga 5.0 ya, Yeah. 5000 cc 308. Belanjanya lebih mahal dibanding V8 Amerika. Bahkan Holden part racingnya V8 Amerika sama part racingnya 6 silinder Holden mirip-mirip. Oh ya? Tapi di sini tuh ada nggak sih yang pakai V8-nya punyanya Holden? Ada. Lebih jarang, mungkin karena spare part-nya lebih banyak kan yang Amerika, makanya lo lebih sering swap dengan. Kalau Holden masalahnya satu cc-nya 5000 cc. Terus partnya lebih jarang di Indo. Nah, kayak kalau gue kalau yang Amerika 5700 masih banyak lah, yang small block gini masih banyak yang nyetok gitu, yang punya kayak Prorock atau G-Speed atau Southside garage atau apa masih banyak lah. Nah, terus cc udah pasti lebih gede. Betul. cc udah pasti lebih gede, dan lagi pula si Holden sama Amerika nih serumpun juga. Iya. GM General Motor serumpun juga mesinnya, jadi nggak terlalu ribet, masukin aja. Kalau ngomongin masalah masukin mesinnya yang tadi kita balik lagi ke mesin, engine mounting semua segala macam, apakah memang sama Bud? Atau memang ada kit swapnya? Harus ada yang dirubah posisi doang sih. Nggak, tapi pada intinya di engine mounting, tapi pada intinya masuk dia langsung. Oh. Jadi nggak pakai kit swap gitu doang, nggak perlu. Oh, ya memang karena serumpun ini nih ya, jadinya ya beda, masih ada sharing platform ya. Masih. Kayak gua nih masukin TH400. Kalau si Matic ini gua karena mesinnya small block, gua pakainya Maticnya TH400. Kalau Holden pakai mesin 202, Maticnya tuh TH180. Oh. Jadi Maticnya Holden juga TH juga. Oh, kodenya juga Kodenya sama. Mirip-mirip, jadi cuman beda-beda sedikit. Iya. Makanya banyak juga kayak emblemnya jadi Chevy, semua segala Mirip-mirip. macam. Ya, mirip-mirip. Banyak orang yang bilang tuh kayak Cadillac emblemnya Iya. mirip-mirip Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya memang serumpun sih. Iya, makanya jadinya ya banyak yang jadi sharing platform ke sana ya, karena Iya. barang-barang jadi di General Motor itu ya. Iya, dan kayaknya ya belanja, dan lo lebih banyak juga di Summit, lo tinggal pencet aja. Datang apa mau cam, mau yang durasi berapa, mau apa, dan small block dia banyak banget part racingnya. Iya. Tinggal bunyinya aja. Gedebuk apa? Gedebuk apa enggak gitu. Dan dulu ya kita bisa ngomong dulu Holden itu mungkin yang Dewa kemarin. Gue tuh kalau ngomong sama Dewa tuh dari awal tujuannya kenapa lo tetap strict sama Holden, dia cuma bilang satu. Gue tuh dulu dari mulai benci banget sama cinta banget, sampai saking cintanya dulu tuh gue ngelihat mobil itu diinjek-injek saat lagi di Otobursa zaman itu ya, segala macam. Sampai sekarang nih Holden ini mungkin bisa dibilang bangunnya ya udah
murah lagi gitu. Makanya mobil Holden sekarang udah kebanyakan yang memang yang masih beredar ya cakep-cakep mobilnya. Iya nggak sih? Iya, soal lo beli bahannya aja mahal, lo udah nggak denger lagi cerita 20 juta dapat Corvette gitu. Lo 20 juta bangke aja nggak dapet sekarang. Iya. Sekarang kalau ngomongin masalah harga sekarang nih, mungkin teman-teman di rumah, ini kan mobil yang salah satu bisa dibilang gelap lah. Bisa dibilang jarang kelihatan segala macam. Kalau kisaran pasaran mungkin statement kayak gini atau Premier tuh di kisaran berapa sih? Kalau lo cari yang setengah mateng, Berarti masih ada pikiran lagi tuh ya? Banyak. Masih banyak. Banyak pikirannya setengah mateng. Mungkin udah start di kepala cepean ya. Oke. Kayaknya kalau di bawah cepet nggak mungkin. Busuk dah loh. Ada yang suratnya separuh, ada yang suratnya giri, iya, ada macam-macam deh tuh. Pokoknya PR-nya iya. udah nggak masuk akal kalau yang dibawa cepet. Yang cepet aja masih ber-PR loh. Iya. Yang cepean ada yang itu kalau yang Premier, kalau yang Statesman mungkin Pego-an kali ya. Pego atau 200. Kalau yang udah cakep gitu? Kalau yang udah cakep, tapi mobil gua nggak dijual ya, Wan. Iya. Kalau yang udah cakep itu, kalau yang model-model gini, gopean kali. Jadi nggak ada lagi tuh yang ngomong, oh bangun Holdennya kan Holden murah. Nggak ada. Karena bangunnya mahal. Bangunnya mahal. Karena bangunnya mahal. Jadi kalau ngomongin masalah, jadi gua tuh kadang-kadang suka gini, dengar. Itu mah digoreng, mahal. Lu rasain dulu. Bangun dulu, emang udah pasti memang sudah mahal gitu. Bukan berarti gorengan, arti enggak. Karena standar, kalau gue ngobrol sama Dewa waktu itu gini, udah mulai susah ya sekarang nyari bengkel bagus. Sebenarnya bukan nyari bengkel bagus susah. Kita yang lebih ngerti, kita yang lebih detail, lebih banyak maunya, lebih tahu ini kesini, ini kesini, kesini. Jadi parameternya atau tolak ukur jadi lebih luas nih. Jadinya mungkin kayak oh enggak, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Jadi itunya yang bikin jadinya bangunnya lebih detail. Benar. Yang dimana belanjanya juga jadinya lebih banyak. Benar. Sebenarnya bukan ngegoreng, itu nggak ada. Ya kita hanya menikmati prosesnya. Bener nggak sih? Ya kita ngejalanin, lu juga ngejalanin dari belanja yang mungkin mobilnya 20 juta, yang sampai sekarang 150 juta atau 200, lu ngomong mahal. Iya memang begitu. Iya nggak sih kalau ngomongin enggak itu mah digoreng dulu mah 20 juta. Lo cari yang cakep, yang segala macam harga situ. Ya udah nggak ada. Kalau lo beli mahal tapi kondisi cakep, oke. Tapi juga jangan sampai juga lo beli mahal, lo ketipu. Bener. Ya lo pelajarin bener-bener tuan. Iya. Ternyata kalau emang misalnya lo mau beli yang kayak begini-gini gitu yang udah jadi, bangunnya tuh mahal. Iya. Udah bangunnya mahal. Waktunya, pikirannya, trial and errornya, ketipunya. Iya benar, emang ini nggak dihitung itunya ya kan? Itunya dihitung. Belajarnya, nah itu dia yang bikin tuh kadang-kadang, itu mah kemahalan beli segitu, sebenarnya nggak ada yang mahal. Iya lo coba aja bangun. Bener kan? Ya, iyalah. Iya kan, coba aja bangun. Kalau lo coba bangun, nanti lo akan ngerti. Oh iya ternyata gak bisa segini. Ternyata bukan digoreng. Bukan. Memang lo mesti menghargai proses dan semuanya segala macamnya. Benar. Iya nggak? Jadi memang itulah namanya proses. Karena lo udah ngerasain semuanya kan, Mit? Iya. Iya nggak sih? Lo udah ngerasain ganti-ganti Holden beberapa kali, semua segala macam. Jadi memang udah bisa ngomong kalau ya memang prosesnya itu. Dan lo ngerasain dari berapa belas tahun yang lalu. Iya. Mungkin belanja barang yang tadinya berapa sekarang berapa juga kenaikannya juga jauh signifikan ya kan. Gue ngerasain juga tuh kayak switch kecil gini Wan, segini nih. Itu buat kayak lampu, pintu kita buka lampu nyala dalam lampu interior. Ini gue ngerasain dari harga 10.000 nih, apa 20.000 gitu. Sekarang udah cepet harganya. Udah 5 kali lipat. Iya. Pakainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 500 sudah tuh. Sweetnya doang tuh. Iya. Sweet segini doang tuh. Iya. Kayak gitu kan. Ya itu aja naiknya udah 5 kali lipat. 5 kali lipat. Bener dong. Nah itu dari parts yang paling kecil. Iya kan? Apalagi parts yang gede. Jadi kalau ngomongin masalah, nah berarti masuk dong. Harga berapa dulu ya? 20 juta. Naik 5 kali lipat dengan keadaan bahan. Benar. Berapa? Cepet. Benar. Ya lo kali 5 dah. Benar. Iya nggak sih? Benar. Sebenarnya patokannya ke situ. Jadi kalau ngomongin masalah goreng, jadi kadang-kadang tuh yang sekarang ya karena mungkin yang awam dengarnya kayak oh gorengan apa sih gorengan? Oh kalau yang jual mahal berarti gorengan.
Enggak. Gorengan mah tuh yang di pinggir jalan Benar. tuh, ada bakwan, cireng. Jadi yang kayak gini-gini tuh sebenarnya bukan gorengan teman-teman, tapi memang partnya kita belanjanya ya dolar dulu berapa duit, Iya, sekarang benar. berapa duit lo kaliin aja. Betul, itu ngaruh banget. Iya dong. Banget. Karena kan kita memang produksinya nggak di sini gitu loh. Maksudnya nggak yang common yang lo bisa belanja, yang lo common aja dulu. Rokok harganya berapa, gula Iya. harganya berapa itu udah naik. Kalau barang-barang kayak gini naik ya bukan gorengan ya, memang karena demand-nya gede, supply-nya dikit, yang akhirnya harganya naik itu lo memang ekonomi. Bener. Dan Bener. itu mobilnya lo nggak ada. Kayak tadi gue yang cerita gue street nih. Lo mau cepet apa enggak? Lo cari nggak ada barang. Lu bikin dah tuh dengan harga 100.000, lu bikin. Lu bikin dah tuh. Ya switch. kalau lo mau pakai punya carry ya terserah aja Benar, gitu. Ya benar. itu pilihan ya. Betul. Ya kalau yang udah die harder sih pasti pakainya yang Betul. original gitu. Betul. Ya sekarang tergantung pilihan aja jadinya. Yoi. Iya nggak sih? Benar banget. Jadi kalau ngomongin masalah goreng, kadang-kadang kan gue juga kaget kan pas denger, wow, bangun sekarang berapa? 600, anjing, 600, wah, berat kan sekarang man, main Holden man, nggak kayak dulu, lu masih bisa ngeliat Holden dipakai, abis itu lu jogrokin, Betul. seminggu lagi lu pakai lagi tuh, nggak ada sekarang kayak gitu. Gue ngerasain juga tuh yang zaman itu. Jogrokin berapa lama gitu. Iya nanti pakai lagi ya gitu. Sekarang udah nggak ada. Dulu mungkin masih beberapa kali lu lihat si Holden pinggir jalan. Oh, iya. Sekarang Apalagi udah di circle kayak Gandaria. Iya. Lo tahu sendiri dulu. Iya. Ada yang nginep 2 bulan, bukan seminggu. Minggu. Holden 2 bulan, buset tidur di situ. Iya benar. Tapi ya zaman itu benar. Tapi gua ngomong, gua bisa belajar dari mulai komunitas, kenal sama orang banyak. Ya salah satunya sama tim-tim dari Holden Indonesia ya. Jadinya gua bisa kenal banyak komunitas semua segala macam, main bareng sama mereka segala macam. Ya makanya gua kenal banyak ya dari senior gue dari itu. Bang Inyas. Iya, kalau itu gua kenal banget kalau Halo Bang Inyas. luar biasa lah, gue diajarin gimana caranya kita bersosialisasi, apalagi dengan senior ya. Yoi. Iya nggak sih? Soalnya bahkan gue itu kaget juga gue waktu awal-awal gue dari klub mobil yang nongkrong di Edi. Ya yang which is yang umurnya sama. Iya, yang kata dia dulu kalau dia tuh cuma nongkrongnya urusannya cuma mobil atau nggak perempuan. Iya. Wah Bekasi sini nih gitu doang. Gitu. Nah sedangkan waktu di Holden Indonesia sendiri, bahkan gue lahir aja dia udah main Holden. Bener. Ada yang seumuran gue dia main Iya, Holden, bener, yang bener, ada yang bener. senior. Ya bagaimana belajar berkomunitas Iya. dan belajar menghargai Betul. yang lebih tua, dan Betul. gue terus terang aja itu sih kepake banget Tuan, buat waktu itu mungkin gue masih muda, dan untuk di usia-usia gue saat ini gue kepake banget ilmu-ilmu itu. Oh ini harusnya begini, di ospek mulu juga gue dulu mah. Iya, lu dulu kalau nongkrongnya di ospek. Jadi Kayak- kalau sekarang nongkrongnya main sekarang tuh kalau di sosial media gitu di oh ini baper segala macam. Dulu lu baper kagak main. Nggak main. Mental bos. Benar, Gituin, setuju. mental bener. Lah gue mau dijadiin karpet, mau digulung melulu. Dikit-dikit salah dikit kayak karpet mau digulung melulu. Iya tapi dari situ akhirnya lo sekarang mungkin jadi bersosialisasi jadi lebih gampang. Benar. Bisa lebih ngebaca orang segala macam ya dari situ sih. Kalau yang mungkin tidak merasakan saat itu mungkin ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau kita yang merasakan itu sih saat ngomong anjing keras ya dulu ya. Iya. Tapi kalau bilang kangen ya kangen. Iyalah. Zaman dulu sih kangen sih kangen. Oh Beda. banyak intrik-intriknya sih banyak sih. Iya. Sekarang malah jadi Duma ya, dunia maya aja. Bener. Jadi Kalau dulu banyak ya kan. karena ya itu jadi mungkin ngobrolnya semua segalanya karena di dunia maya. Kalau kita dulu karena terbiasa dengan bertemu dengan orang lain, apalagi orang-orang yang lebih dewasa atau lebih senior gitu, jadinya ya kepake tuh. Iya banget. Iya nggak sih dari Banget. mulai ininya oh ya lu harus ngargainnya kayak gini caranya, ini kayak gimana segala macam, nggak perlu pakai diminta gitu. Jadi sekarang ya memang ya kepake sih. Kepake. Mungkin kalau lo nggak ikut zaman-zaman dulu nggak bisa kayak gini nih sekarang nih ngobrol kayak gini. Iya benar ya nggak sih? Iya. Jadi benar kayak dari zaman-zaman dulu itu jadi belajar gimana cara ngomong sama orang, Benar. gimana segala macam bersosialisasi lah.
Itu karena langsung life lesson sih kalau itu tuh. Karena tiap hari kan. Lu tiap hari di lingkungan itu. Parah. Lo nggak bisa menyesuaikan, ya lu mental. Ketendang udah pasti mental deh. Udah mental. Mental yang mental, kayak tadi lo bilang mental. Yang di Gojok sih dulu mental. Udah pasti banget, banyak banget ya. Kan orang macem-macem juga modelnya, Wan. Bener. Ada yang ngegas aja, ada yang ngerangkul, ada yang apa, ada yang dikit-dikit gua gulung lo. Walaupun nggak digulung juga, tapi kan anjing mental anjing gua anak kecil mau digulung aja. Mau dimatiin, mau digulung. Ini kalau mau dimatiin curhat kayak gitu. Gua kayak TV mau dimatiin. tapi ya itu akhirnya lu belajar dari situ. Oh, lu nggak boleh kayak gini. Oh, lu nggak gini. Lu gini caranya gitu. Ya itu adalah proses mereka mendidik ya. Iya nggak sih lo yang senior juniornya mungkin. Jadinya ya udah lu terima, akhirnya ya berguna di kemudian hari sih. Sekarang ini berbeda banget. Oh jauh sih. Jauh. Ya tapi lah itulah itu yang dibilang di saat ada masa tuh ada orangnya ada masanya. Ya kayak gitu ya, beda aja udah masanya menurut gue gitu. Beda ya, memang tidak bisa memaksakan gitu ya. Mungkin sekarang ini lebih nyaman mereka dengan cara seperti itu, tapi kalau kita dulu memang digojoloknya kayak gitu. Ya beda jadinya beda gitu. Tapi ya berguna lah sekarang. Ini seru ya ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Tapi kayaknya nih kalau teman-teman nonton ini dengan mesin 5700 cc pasti akan ada yang komplain sama gue, Bud, kalau nggak dinyalain. Oh boleh. Jadi nanti kita tes nyala ya kan, biar teman-teman nggak penasaran gimana suaranya Holden 5700 cc dengan mesin V8. Ini V8 bawaannya apa? V8 kayak Camaro. Gitu. Oh iya. Nanti akan kita dengerin biar teman-teman nggak penasaran. Oke. Nah, kan udah denger nih cerita dari Mas Abud, cerita semuanya, pengalamannya, semua segala macam, denger suara mobilnya pun udah. Sekarang pertanyaan terakhir, Bud. Kenapa sampai sekarang lu masih cinta sama Holden? Yang pertama kecebur ya. Kecebur. Iya. Dan gue tipikal orang yang setia. Ini iklannya nih. Gue tipikal yang setia kalau yang gue satu-satu aja gitu. Dan nggak tergiur ini juga. Ini bini mesti nonton ya. Baru. Oke, mama di rumah, Umi. Jadi gue tipikalnya setia satu-satu aja gituan. Terus yang kedua, berjalannya waktu gue lama di komunitasnya dan gue tumbuh besar sama teman-teman itu asik menurut gue. Nggak bisa dipungkiri juga mobil itu bertahan karena komunitasnya juga. Betul. Jadi komunitasnya, teman-temannya asik, walaupun saling membius ya. Iya benar. Tapi kalau menurut gue ya bius-biusnya arahnya ke positif aja. Betul. Gitu, bukan ke arah yang ngaco-ngaco. Jadi karena masih asik kayak kekeluargaan ya terus deh sampai sekarang. Dan gue sih nggak pernah berharap untuk bisa pindah ke lain hati. Gue berharap sih bisa pertahanin ini Holden buat anak gue nanti sih. Cakep. Harapan gue ya. Iya. Semoga bisa kejadian itu. Mungkin Mas Dewa juga tolong ditonton ini, kali-kali begaet mau ditaruh ke anaknya. Jadi nikah dulu aja. Iya. Jadi kelamaan nanti begaetnya, pindahnya, ya gak? Iya. Ini katalog ada ini katalog. Aduh, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang nonton. Thank you Brad nih. Sama-sama. Thank you banget buat teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan yang bisa dapat ilmunya, terus dapat encourage-nya buat misalnya yang suka Holden, yang ternyata oh ini Holden gini. Ya, tadi Mas Abud udah cerita, kalian bisa kali. Semoga juga nambah yang mau main Holden. Bener itu, iya nggak sih? Karena tadi udah diobrolin, ternyata spare part-nya masih banyak. Apanya masih banyak, segala macam masih banyak. Bengkel Pluto Garage masih buka, lo koyak aja itu Mas Dewa, ya kan? Langsung bisa lah sama dia, ya kan? Jadi mudah-mudahan gue masih bisa, nanti kedepannya gue bisa ngeliat mobil seperti ini jalan dengan cakep di jalanan sih.
Siap. rapi gitu. Gue masih bisa ngeliat kan warna-warni Haki dulu tuh warna-warni segala macam. Kayak kemarin gue ngeliat Dewa jajan dengan Hodonan sih gue yang kayak aja. Karena gue memperhatikan itu dari dulu kan. Jadi gue masih yang kayak ngeliat, masih ada mobil kayak gini, masih cakep-cakep nih. Ya mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua nonton terhibur dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya. Dan sekali lagi yang lagi cari official merchandise dari Dialect Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Indonesia. Terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.